Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, Megawati benar-benar menggaungkan sebuah perlawanan kepada Prabowo Subianto. Kenapa saya dengan lantang mengatakan ini perlawanan? Karena memang dalam surat edaran terbaru PDI Perjuangan melarang untuk seluruh kader yang memang pada saat ini akan mengadakan dan mengikuti retreat bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengurungkan niatnya, dan hal tersebut dipicu oleh tertangkapnya Hasto Kristianto dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mari kita bedah bagaimana situasi ini terjadi. Penangkapan serta penetapan Hasto sebagai tersangka dan tugas-tugas kepala daerah yang kebetulan sebagian dari mereka adalah kader Partai PDI Perjuangan. Teman-teman sekalian, menurut pandangan kami, tentu saja para kader PDI Perjuangan benar, ada kalanya harus mengikuti arahan partai. Namun, kita harus cermati dulu tupoksinya. Tupoksinya mereka pada saat ini sebagai apa? Sebagai kepala daerah. Kepala daerah apakah cukup dengan partai? Tentu tidak. Kepala daerah dihasilkan dari demokrasi dan memang berdasarkan hasil suara rakyat, dan rakyat meminta ibu dan bapak sekalian menjadi kepala daerah. Lalu, ketika sudah dilantik oleh Pak Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai gubernur, wali kota, dan lain-lain, apakah etis dengan ada surat edaran dari partai kita mengabaikan sebuah panggilan dari negara? Tentu saja nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Menteri bahwa retreat ini ada dasar hukumnya dan memang ini sudah ketentuan dari hukum kita dan didukung oleh instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memang pada saat ini mengadakan pelatihan ataupun semacamnya untuk para kepala daerah agar semakin menjalin chemistry di antara kita semua. Tentu saja pusat dan daerah harus selaras, dan dengan adanya retreat ini, atau dalam istilah lebih sederhananya adalah makrab kemudian yang lainnya. Jadi kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati, kemudian kita membicarakan apa yang perlu dilakukan pada negeri ini. Namun, ketika ada penolakan dari salah satu partai, tentu saja ini sangat disayangkan. Karena memang bagaimanapun juga mereka yang pada saat ini berstatus aktif sebagai kader PDI Perjuangan adalah pilihan rakyat. Dan mereka benar-benar harus menjalankan tugas sebagai kepala daerah dengan baik dan benar, serta kemudian tentunya harus patuh kepada pemerintah pusat. Karena ini memang tupoksinya sebagai kepala daerah. Lalu bagaimana nih menurut pandangan Anda dengan situasi yang terjadi pada saat ini bahwa kader-kader dari PDI Perjuangan dilarang untuk mengikuti retreat di Magelang? Nah, kalau saya sih semoga ya ada evaluasi tersendiri bahwa kita harus memisahkan antara agenda partai dan agenda kenegaraan. Lalu ini ada kaitannya dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka. Tentu saja ini sangat tidak make sense karena bagaimanapun juga Hasto sudah memasuki beberapa tahap penyidikan dan memang ini perlu dilakukan penahanan oleh KPK. Dan KPK telah menjelaskan buktinya sudah sangat jeli. Lalu tentu saja kita harus menghormati proses hukum yang ada tanpa memberikan embel-embel seperti ini. Dan ini merupakan tindakan yang sangat tidak perlu, apalagi ini keluarnya langsung dari ketum. Namun tentu saja partai memiliki kewenangannya tersendiri, namun saya rasa kewenangannya pada saat ini menuai kritikan dari netizen di Indonesia. Tentu berbeda antara kabinet merah putih dengan para kepala daerah. Dulu para menteri boleh didampingi ajudan satu, karena jumlahnya memang hanya 100 gitu ya. Sekarang ini kan jumlahnya 500. Nanti nambah jadi 1000 2 hari terakhir. Karena itu secara teknis kapasitas nggak memungkinkan. Jadi para kepala daerah tidak diperkenankan untuk membawa pendamping, protokol, ajudan, humas, dan lain-lain. Jadi betul-betul sendiri. Itu perbedaan yang paling utama. Yang kedua, dulu kami masih ada kegiatan-kegiatan fisik gitu ya. Ada naik ke lembah Tidar, ada baris berbaris yang cukup lama. Nah ini karena lebih banyak dan banyak juga yang sudah senior, tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas gitu. Nah untuk tadi terkait pertanyaan kedua, mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00
Nah sekarang ini jam 11.33 sebelum Jumatan, jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan alasannya apa saja. Nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu. Gitu ya? Ya. Saya Ardo Pak dari TV One. Nah, menyambung soal pertanyaan kedua tadi soal kehadiran beberapa kepala daerah dari PDIP sesuai arahan dari ketua umumnya gitu. Nah, kalau dari Kemendagri sendiri melihat arahan ini tuh seperti apa ya, Mas? Maksudnya kan Kemendagri sudah bikin acara, sudah bikin plan, dan ini sudah disosialisasikan, bahkan sudah dirangkaikan dari cek kesehatan, pelantikan sampai sekarang ke retret. Nah, ini dari Kemendagri sendiri dan pemerintah gitu ngelihat ada arahan khusus dari beberapa partai terkait kepala daerah yang terpilih untuk tidak datang ke agenda yang sudah dibikin sama pemerintah, itu seperti apa statement Anda sendiri? Ya, statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya, belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap, baru kami akan sampaikan pernyataan tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Pak, izin Pak nambahin lagi. Ini kan yang jadi pertanyaan sebetulnya kegiatan retret ini, apakah ini maksudnya penugasan dari Kemendagri, Presiden, atau undang-undang ya Pak? Maksudnya dasar hukumnya pelaksanaan retret ini tuh atas perintah Kemendagri, Presiden, atau undang-undang? Makasih Pak. Jadi yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah, begitu ya, untuk kepala daerah. Dari dulu saya jadi wali kota itu ikut Lemhanas, ikut Kemendagri. Dan ini adalah amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi undang-undang mengamanatkan itu, dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Kalau biasanya di BPSDM, biasanya di Lemhanas lebih dari 1 bulan, nah ini dipadatkan 7 hari di sini. Jadi secara teknis setiap periode itu menyesuaikan saja. Kadang berpindah di Lemhanas, di BPSDM. Nah sekarang secara teknis di sini. Jadi ada landasan undang-undangnya jelas, dan untuk teknisnya menyesuaikan. Nah karena ada efisiensi dan ada target-target tadi, ini menyesuaikan lokasi di sini. Begitu. Silakan yang lain. Ya. Pak, izin Pak Singgi dari Kompas.com. Izin memfollow up terkait dengan pertanyaan kader-kader PDIP gitu Pak. Kan ini sudah saya ingin penegasan aja terkait tugas atau kewajiban kepala daerah ini kan, mereka sebenarnya diundang sebagai kepala daerah atau petugas partai gitu. Dan sikap Kemendagri memprioritaskannya seperti apa gitu. Ya, sikap kami menunggu sampai pukul 15.00. Silakan yang lain. Ya. Udah nih, yang belum ya, silakan. Pak Menteri, mau tanya Pak, soal kan tadi belum sampaikan jumlah pematerinya berapa orang, kemudian apa aja urgensinya materi itu, kenapa diberikan? Terima kasih. Sebentar, kami cek dulu ya terakhir. Jadi pembicara di sini itu pertama para Menko dan menteri terkait. Ini kedua adalah para Widya Iswara Lemhanas yang akan mengisi 2 hari pertama, dan ketiga adalah Bapak Presiden yang akan hadir di 2 hari terakhir. Ada 40 menteri. Ya, ada 40 menteri yang diagendakan untuk berbicara, dan kami masih menyesuaikan untuk slot atau sesinya. Itu kira-kira. Ya, silakan. Iya, itu yang kanan kiri. Ya.
Siapa? Oh begini, Bapak Presiden Prabowo ya insya Allah akan diagendakan ini di ujung, ya di ujung acara retreat. Tetapi untuk teknisnya, jamnya, sesi apa, pasti nanti akan kita komunikasikan lagi. Nanti di ujung itu nanti ada acara Parade Senja, ya apakah beliau berkenan untuk bergabung nanti kita akan pastikan lagi. Tetapi yang pasti di hari terakhir beliau akan memberikan arahan kepada kami semua. Gitu ya. Ya. Saya Hendrawan dari CNN Indonesia TV, Pak Wamen. Pak, tadi terkait dengan amanat undang-undang tadi Pak, apakah kemudian dalam amanat undang-undang itu disebutkan bila ada kepala daerah yang tidak hadir maka akan ada implikasinya, sanksi misalnya, sama seperti misalnya dulu Pak Wamen ketika menjabat kepala daerah, apakah juga pernah ada kasus serupa dan kemudian apakah ada sanksi? Iya. Terima kasih. Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Ya, jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya tidak ada ya. Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari. Siap, baik aman. Ya. Kabarnya ada presiden yang terdahulu yang akan Ya, kita ingin ada tokoh bangsa yang juga berbagi pengalaman, kebijaksanaan dan kebijakan. Tapi sekali lagi tentu masih harus kita pastikan lagi konfirmasinya karena masih menyesuaikan terkait dengan jadwal yang sesuai. Ada lagi? Cukup ya? Terakhir. Ya. Terima kasih Pak Jamal dari Tempo. Kemarin kan ada untuk kontribusi dari kepala daerah kemudian dibatalkan ya Pak untuk acara ini. Kemudian pembatalan itu saat ini menggunakan anggaran apa ya Pak yang digunakan untuk retreat ini dari APBN dari pos apa? Ya, sudah disampaikan dan berapa? Terima kasih. Sudah disampaikan oleh Pak Mendagri kepada publik melalui teman-teman media. Anggaran sepenuhnya berasal dari APBN di Kemendagri untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah gitu ya. Nah, kalau dulu itu karena jumlah harinya lebih banyak, lebih panjang, bisa sebulan lebih di Lemhanas dan 2 minggu di Kemendagri dan para pesertanya juga menginap di hotel, tentu angkanya jauh lebih besar dari hari ini. Jauh lebih besar karena hari ini 7 hari di tenda. 7 hari di tenda bukan fasilitas hotel. Dibandingkan dulu paket-paketnya itu 2 minggu di Jakarta kami menginap di hotel, 1 bulan di Lemhanas juga walaupun disediakan di mes, tetapi banyak kepala daerah yang memilih menganggarkan dari APBD untuk menginap di hotel. Tentu jumlahnya jauh lebih besar dibanding 7 hari di tenda. Itu kira-kira. Angkanya 13 miliar. Ya. Dan kita pun tentu harus memiliki perspektif yang lebih luas. Saat ini APBN ini 3.600 triliun. Uang yang beredar di daerah melalui APBD ini 1.300 triliun. Jadi teman-teman kepala daerah diharapkan bisa mengelola uang rakyat untuk kembali ke rakyat ribuan triliun tadi berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. KPK, Kapolri, BPK, BPKP ya juga akan berbicara di sini untuk mengawal uang rakyat tadi. Ya kira-kira begitu. Jadi tolong dilihat dalam konteks yang lebih besar, target ini adalah ke sana juga tadi. Silakan. Pak, penegasan Pak terkait memang tadi kan akan menunggu statement sore nanti soal jumlah kepala daerah, tapi yang terjadwal dan diundang ada 508 undangan atau 481 yang kemarin cek kesehatan Pak, yang diundang kepala daerahnya. Angkanya ya seperti tadi 503. Ya, oke. Terdaftar itu 503. Kita lihat sore lah. Oke. Berapa yang kemudian hadir ya. Kita akan update semua. Cukup teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Deputi. Ada tambahan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.